Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Jika sebelumnya kita sudah berlatih menyusun neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet, nah di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun laporan keuangan dari neraca lajurnya. Nah, laporan keuangan yang akan kita susun di video kali ini itu adalah laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, kita mulai ya dari yang pertama yaitu bagaimana menyusun laporan laba rugi. Nah, sebenarnya dengan adanya neraca lajur atau kertas kerja itu tentu akan memudahkan kita di dalam menyusun laporan keuangan ya, karena di sini sudah kita bisa lihat ya, sudah dipilah dia. Jadi dari neraca saldo disesuaikan sudah nampak. Jadi mana yang dilaporkan di laporan laba rugi dan mana yang dilaporkan di laporan neraca. Oke, langsung saja ya. Kita mulai dengan penyusunan laporan laba rugi. Nah, jadi nama perusahaan Salon Meli. Seperti biasa ya, kita buat kopnya terlebih dahulu. Nah, kemudian yang mau kita buat sekarang itu adalah laporan laba rugi. Nah, kemudian periodenya ya, yaitu per 30 Juni tahun 2020. Oke, nah jadi ingat ya, komponen dari laporan laba rugi itu adalah pendapatan dan beban. Jadi laba atau rugi itu kan diperoleh dari selisih antara pendapatan dan beban ya. Jadi ketika pendapatan dikurangi dengan beban, pendapatannya lebih tinggi daripada bebannya, maka perusahaan itu laba ya. Tapi sebaliknya jika jumlah bebannya lebih tinggi daripada jumlah pendapatannya, berarti perusahaan menderita rugi. Oke, nah kopnya sudah kita persiapkan ya. Sekarang kita tinggal copy saja dari sini ya. Nah, kita copy pendapatan usaha ya, kemudian kita ambil angkanya yaitu Rp600.000. Ya, kalau manual sama aja ya, tinggal dicatatkan saja. Ya. Kemudian yang kedua itu kita lanjutkan dengan memasukkan komponen beban usaha. Nah, ini kita bikinnya yang single step aja ya. Jadi kan ada multiple step, ada single step. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya di penyusunan laporan keuangan dari persamaan dasar. Nah, jadi di sini kalau kita pakai yang single step, jadi kita gabungin semua bebannya. Jadi kita tidak pilih yang mana yang beban usaha, yang mana yang beban di luar usaha. Oke, bebannya kita tinggal catatkan. Nah, bebannya di sini ya. Kemudian kita tuliskan angkanya. Pastikan semua sudah tercatat ya untuk menghindari kesalahan dalam pencatatan. Nah, kita buatnya agak di kirinya ya. Kenapa? Karena nanti kita lebih rapi ya. Jadi lebih rapi penulisan angkanya. Jadi bebannya kita jumlahkan agak ke kiri. Nanti total bebannya kita luruskan dengan pendapatan usahanya. Oke, kita tulis jumlah beban. Nah, jumlah beban berarti kita tinggal jumlahkan ya. Jadi berapa? 100.000 tambah 20.000, kemudian dan seterusnya ya. Nah, kita tinggal hitung sekarang laba atau rugi, yaitu pendapatan dikurangi dengan maaf ya. Jadi di sini kita tinggal hitung laba atau ruginya itu sama dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, ketemunya 298.000. Sama nggak? Ya, sama ya, tentu sama. Jadi, jumlah laba di laporan laba rugi ini harus sama juga dia dengan jumlah laba yang sudah kita perhitungkan di neraca lajurnya. Nah, kalau misalnya ketemunya beda, kemungkinannya mungkin di bebannya ya, bebannya ada yang belum dicatatkan. Nah, sekarang kita rapikan ya. Kita rapikan ya penulisan angka rupiahnya. Oke, kemudian ya, tinggal dirapikan saja. Yang jelas konsepnya di sini sekali lagi laba atau rugi itu adalah
pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, semoga jelas ya sampai di sini. Nah, jangan lupa kita tutup garis 2. Nah, di sini kita bisa tuliskan laba usaha. Jelas ya? Pendapatan dikurangi dengan beban. Nah, sekarang kita lanjutkan ke laporan berikutnya, yaitu laporan perubahan modal. Tinggal copy saja. Ya, kita ganti di sini. Jadi seperti biasa kita harus tuliskan kopnya ya. Laporan perubahan modal. Oke. Nah, komponen dari laporan perubahan modal itu yaitu adalah kita mau menghitung modal akhir intinya ya. Jadi modal akhir itu sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi dengan prive. Jadi kita masukkan modal awalnya terlebih dahulu. Nah, kita cari di sini ya. Jadi modal awal periode yang ya yang 580.000. Kita copy ya, dituliskan ya. Nah, berikutnya kita cek. Ini kan perusahaannya laba ya. Labanya 298.000. Jadi kita catat laba usaha. Laba usahanya 298.000. Jadi kita langsung saja catatkan. Oke, berikutnya prive ya. Kita turunkan dulu. Nah, prive atau pengambilan untuk kepentingan pribadi. Nah, karena kalau ada pengambilan untuk kepentingan pribadi itu tentu akan mengurangi keuntungan perusahaan karena pada akhirnya kan laba ini menambah modal, prive ini mengurangi modal ya. Jadi kita bisa selisihkan dulu antara laba dan juga prive-nya. Jadi biar tahu perubahan modalnya. Nah, jadi di sini kita bisa isikan perubahan modal ya. Jadi perubahan di sini bisa berupa penambahan atau pengurangan, tergantung kondisinya. Misalnya gini, kalau perusahaannya rugi, rugi itu tentu mengurangi modal. Prive mengurangi modal. Jadi karena keduanya mengurangi, kita jumlahkan terlebih dahulu. Nah, nanti hasil penjumlahannya itu tentu mengurangi jumlah modal awal. Jadi kalau perusahaannya rugi dan ada prive, itu pasti modal awalnya akan semakin berkurang. Angkanya akan menurun ya dari misalnya 580.000 jadi berapa misalnya tergantung jumlah rugi dan juga prive-nya. Tapi kalau misalnya perusahaannya laba, meskipun ada prive, di mana jumlah prive ini tidak lebih besar ya dari jumlah labanya, tentu masih ada penambahan modal. Jadi modalnya akan semakin meningkat. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, kita lanjutkan ke prive. Di sini ada prive sebesar 5.000. Ya, jadi nah di sini kan lebih besar labanya ya daripada prive-nya. Nah, ini berarti kita kurangkan. Jadi laba dan prive-nya ya 293.000. Nah, berarti di sini perubahan modal ini dia berupa penambahan modal ya. Sehingga modal akhirnya itu adalah sebesar modal awal ditambah dengan penambahan modalnya. Nah, 873.000 ya. Nah, di sini yang penting ya ditekankan, apalagi kalau misalnya mau menjawab soal yang berupa pilihan ganda ya. Jadi biasanya kalau misalnya ada diketahui beberapa hal berkaitan dengan modal, kemudian ada pendapatan, beban, atau komponen laba ya, prive, misalnya ditanyakan modal akhir ya kita bisa matematis kan ya. Jadi rumusnya di sini modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba usaha, selanjutnya dikurangi dengan prive.
Nah, kalau misalnya labanya tidak ada ya, tapi yang ada di sana pasti komponen laba yaitu pendapatan dan juga beban. Maka cara kita menghitungnya itu adalah modal akhir sama dengan modal awal, kemudian ditambah dengan pendapatan, dikurangi dengan beban, selanjutnya dikurangkan dengan preve. Ketemu adalah modal akhir. Nah, kadang dibalik-balik ya, mungkin yang ditanyakan mungkin bisa modal awal yang ditanyakan, tapi modal akhirnya diketahui, atau mungkin preve, laba, dan yang lainnya. Ya, jadi yang penting kalian paham konsepnya di sini bahwa komponen dari laporan perubahan modal itu adalah modal awal, kemudian laba yang terdiri dari pendapatan dikurangi dengan beban ya. Kemudian juga di sini ada preve. Nah, itu komponen dari laporan perubahan modal. Nah, di sini juga perhatikan ya, kadang banyak misalnya masih ditemukan itu anak-anak yang latihannya itu mereka nulis angkanya itu gini agak-agak ngasal. Mungkin nanti labanya ditaruh lurus dengan modal awal. Nah, sebenarnya ini kenapa dia ditulis agak ke kiri dan juga preview-nya supaya jelas ya kelihatannya. Jadi, oh iya kita selisihkan dulu baru nanti angkanya penambahan modalnya kita taruh di sini lurus dengan kolom modal awalnya. Nah, kalau seperti ini kan rapi ya. Jadi jelas dia yang mana dijumlahkan dengan angka yang mana diselisihkan dengan angka yang mana. Oke, semoga bisa dipahami untuk laporan perubahan modalnya ya. Sekarang kita lanjutkan ke laporan ketiga yang dibahas yaitu laporan posisi keuangan ya atau neraca. Nah, neraca yang kita akan susun di sini, kita mau menyusun neraca yang bentuk T aja ya. Jadi bentuk T atau bentuk sekontro. Oke, nah kita kurang lebih lebarkan ya. Ya. Nah, jadi prinsipnya ya untuk laporan neraca ya, itu adalah harta atau aset sama dengan utang atau liabilitas plus modal atau ekuitas ya. Nah, jadi di sini karena kita pakai yang bentuknya T ya. Oke, kita lebarin aja. Nah, jadi intinya antara jumlah aset harus sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Nah, kita bentukkan T. Kurang lebih seperti ini. Nah, kita siapkan ya. Jadi di sini untuk aset di kiri, kemudian di kanannya ini liabilitas plus ekuitas. Oke. Nah, aset ya, di sini kita masukkan yang aset lancar terlebih dahulu. Aset lancar. Nah, kita cek di neraca lajurnya. Di sini dari nama-nama akun ini ya, yang tergolong aset lancar itu ya tentu ada kas, perlengkapan, piutang, kemudian beban yang dibayar di muka ya. Dalam hal ini ada sewa dibayar di muka. Di sini juga dari nomornya bisa kelihatan ya pemilahannya ya, seperti yang dulu pernah disampaikan. Ya ini satu untuk jenisnya aset, kemudian di sini ya untuk golongannya dia aset lancar, kemudian di sini nomor urutnya. Nah, masuk ke 121 sudah mulai dia asetnya ini berupa aset tetap. Nah, kita catat aset lancarnya ini ada kas, perlengkapan, piutang, dan sewa dibayar di muka. Nah, kemudian kita lihat angkanya di neraca ya, kita catatkan angkanya. Oke. Nah, sudah. Kita format dulu. Nah, ini ya. Jadi ini adalah aset lancar. Kita tinggal jumlahkan. Nah, ini adalah jumlah aset lancarnya. Jumlah aset lancarnya ya sebesar 3.085.000. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan ke aset tetap.
Jadi yang umur ekonomisnya itu lebih dari 1 tahun ya, atau masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, di sini ada peralatan dan juga ada akumulasi penyusutan peralatan. Jadi akumulasi itu ingat bagian dari aset tapi kontra aset, artinya dia bagian dari harta tapi merupakan pengurang dari harta. Nah, peralatannya bisa dilihat di sini itu 200.000 kan posisinya di debit ya. Nah, kemudian juga ada akumulasi. Bisa dilihat di sini akumulasi kan meskipun dia bagian dari aset ya, di sini masih nomor akun yang sama tapi dia posisinya di kredit. Jadi sebagai pengurang dari aset itu sendiri. Nah, karena pengurang kita isikan tanda kurang. Maaf ya. Jadi nah, jadi total aset tetapnya ya karena hanya ada peralatan. Nah, karena hanya ada peralatan saja. Oke, ya, jadi di sini sebenarnya bisa kita langsung tuliskan jumlah aset tetap ya, atau misalnya ya supaya lebih dipahami, ini namanya adalah nilai buku peralatan ya. Nilai buku peralatan sekaligus juga merupakan jumlah aset tetap. Kenapa? Karena di sini aset tetapnya hanya berupa peralatan dan juga akumulasi. Nah, jadi nilai buku ini adalah nilai peralatan setelah dikurangi dengan akumulasi. Kalau ditanya harga perolehan peralatan, jadi peralatan harga perolehannya sebesar 200.000. Jadi ingat aset tetap itu muncul sebesar harga perolehannya. Ya, harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai barang itu bisa dipergunakan. Nah, jadi harga perolehan peralatan 200.000. Setelah dia dikurangi dengan akumulasi, itu namanya adalah nilai buku. Nah, karena di sini sekali lagi aset tetapnya itu jenisnya hanya peralatan, maka nilai buku ini sudah sama dengan jumlah aset tetapnya. Nilai buku peralatan, jadi bisa tulis di sini ya, jumlah aset tetap. Nah, jelas ya. Kalau ini tadi kan jumlah aset lancar. Oke. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan aset lancar dan aset tetapnya. Ya, sehingga kita akan memperoleh jumlah total aset. Jadi total asetnya di sini ini ya 3275. Nah, nanti harus sama ketemunya dengan jumlah atau total dari liabilitas ditambah dengan ekuitas. Oke, sambil kita rapikan sedikit. Nah, di garis 2 ya. Jadi seperti biasa di garis tutup 2 karena sudah selesai. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan liabilitas dan ekuitas. Nah, liabilitas di sini ada beberapa jenis utang ya. Jadi ada utang usaha, pendapatan diterima di muka ya. Jadi ingat pendapatan diterima di muka itu merupakan liabilitas atau utang ya, karena kita sebagai pihak penerima itu memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut karena kita sudah dibayarkan di awal. Nah, itu konsepnya. Kemudian ada utang bank, ada utang bunga. Nah, kadang kalau misalnya nanti nama akunnya ngacak ya, jadi misalnya di neraca saldo ini belum lengkap nama-nama akunnya. Sehingga ketika ada akun-akun baru di jurnal penyesuaian, kita buatnya itu di bawahnya. Nah, sehingga di sini ngacak. Jadi kita harus hati-hati. Jadi pastikan tidak ada yang kelewat. Ini kan kebetulan memang di neraca saldo nama-nama akunnya sudah lengkap tersedia semua dan sudah berurutan nomor-nomor akunnya. Jadi lebih gampang, lebih memudahkan di dalam menyusun laporan keuangan. Jadi meminimalisir kesalahan ya. Oke, kita lanjut sekarang untuk liabilitasnya. Oke. Nah, liabilitas seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Nah, angkanya kita tinggal catatkan ya. Jadi di kredit. Nah, kemudian kita jumlahkan. Jumlahkan, nah ketemu sudah angkanya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ekuitasnya ya, atau modalnya, yaitu modal akhirnya.
Jadi ingat yang dimasukkan di sini ya untuk ekuitasnya ini bukan yang ini. Jadi sekali lagi bukan ini, bukan modal yang ada di neraca lajur atau kertas kerja karena di sini ini masih merupakan data modal awal ya. Jadi modal awal ini harus ditambahkan dulu dengan labanya dan dikurangkan dengan privenya ya sehingga kita ketemu angka modal akhirnya. Jadi tadi kita sudah perhitungkan di laporan perubahan modal ya. Jadi yang kita masukkan itu adalah angka ini ekuitas akhirnya atau modal akhirnya. Oke, nah sekarang kita tinggal jumlahkan, harus seimbang ya. Nah, kira-kira gimana ya? Jeng jeng jeng. Iya, untung ya jadi kita sudah ketemu seimbang. Jadi nggak perlu ngecek-ngecek lagi kira-kira penyebabnya apa, karena kok bisa belum seimbang. Nah, seperti itu. Karena sekali lagi untuk di neraca antara aset dan liabilitas plus ekuitas ini dia harus balance atau seimbang. Ya, bagaimana? Sudah jelas ya? Jadi sambil kita rapikan sedikit ya, supaya lebih bagus terlihat dan lebih jelas tentunya. Yang paling penting itu lebih gampang dimengerti ya, karena laporan keuangan di sini kan digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan ya. Jadi harus bisa dipahami dan yang membaca laporan keuangan di sini kan pada akhirnya bukan hanya orang-orang yang mengerti akuntansi. Calon investor tidak semua mereka paham, tetapi bagaimana mereka bisa memahami laporan yang disusun. Nah, itu poinnya. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, nah bisa dituliskan di komentar. Mungkin nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Ya, oke, demikian pembahasan kita kali ini ya tentang bagaimana menyusun laporan keuangan dari neraca lajur. Semoga pembahasan kali ini bisa dipahami dan tentunya bermanfaat ya. Dan kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya, baik itu membahas tentang ekonomi maupun juga tentang akuntansi. Nah, buat semuanya tetap semangat dan terus berlatih. Sampai jumpa.